Kali ini saya akan memberikan pandangan terkait dengan kredit macet yang berujung pada orang-orang sering menyebutnya sebagai kriminalisasi pengelola bank. Ini dipicu oleh kasus di Sritex ya, kredit macet di Sritex yang ternyata kemudian dibawa ke ranah kriminal dan bukan hanya melibatkan atau menyeret pimpinan PT Sritex, tapi juga pihak perbankan yang memberikan kredit. Nah, beberapa pihak kemudian menganggap ini sebagai langkah yang tidak bagus karena kemudian dianggap sebagai kriminalisasi. Pengertian kriminalisasi itu kan artinya adalah satu persoalan yang sebenarnya bukan kriminal tapi dibawa ke ranah kriminal. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya adalah kredit macet itu ranah kriminal atau tidak? Nah, ada yang berpendapat bahwa ini persoalan bisnis, tetapi ketika melibatkan bank milik negara atau milik pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, atau lembaga lain, kita tidak bisa menafikan suatu kenyataan bahwa penyaluran kredit oleh perbankan atau lembaga keuangan itu tidak selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bisnis semata. Ada faktor-faktor non teknis atau kita sebut saja sebagai indikasi korupsi, dan itu bukan hanya terjadi saat ini saja. Tahun 2000-an awal ada kasus di Bank Mandiri, kemudian beberapa waktu yang lalu dan sekarang masih berjalan juga ada indikasi kriminal untuk kredit macet di LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini persoalannya bukan pada macet atau tidak macet, tetapi apakah ada indikasi atau niat jahat atau dalam bahasa hukum disebut mens rea di dalam penyaluran kredit yang kemudian macet. Kalau ternyata bisa dibuktikan bahwa ada niat jahat dalam penyaluran kredit yang kemudian berujung pada kredit macet, itu berarti bisa masuk ke dalam ranah kriminal. Tapi kalau tidak ditemukan adanya niat jahat, ini berarti persoalan bisnis yang sanksinya bukan sanksi kriminal. Oleh karena itu sekali lagi, persoalannya bukan pada macet atau tidak macet, tapi apakah ada niat jahat atau tidak.